izin untuk berbagi sedikit tentang bayi prematur dan screening ROP. Jadi, mengapa bayi prematur harus diperiksa, dan pemeriksaan ini yang kita namakan screening ROP. Jadi, ceritanya gimana sih sampai perlu diperiksa? Jadi, ROP sendiri adalah singkatan dari Retinopathy of Prematurity, yaitu suatu kelainan retina pada prematuritas atau pada kondisi bayi prematur. Jadi ceritanya gimana sampai perlu periksa. Jadi kalau anak kita lahir sebelum waktunya, maka pertumbuhan pembuluh darah belum matang. Ada pertumbuhan organ yang belum matang. Pada organ mata, pertumbuhan yang belum matang tersebut adalah pertumbuhan pembuluh darah di dalam mata, yaitu di lapisan syaraf yang namanya retina. Jadi kalau kita lihat anatomi mata normal, sini kita akan lihat bahwa pembuluh darah retina, lapisan paling dalam dari mata, ini tumbuh dari bagian sentral menuju bagian perifer. Dia tumbuh dari bagian kepala syaraf mata ini menuju bagian perifer. Kalau ini kita bagi menjadi zona-zona retinanya, jadi kita akan lihat zona seperti gambar ini. Itu akan ada retina terbagi dalam 3 zona gitu ya. Zona 1, 2, dan 3. Jadi retina akan tumbuh, pembuluh darah retina akan tumbuh dari zona 1, dari bagian tengah sentral sini menuju zona 3 atau zona perifer. Dan dia mencapai sisi perifer di sisi nasal di bagian hidung mata ini pada usia kehamilan atau usia gestasi 36 minggu atau 9 bulan. Jadi, bila anak kita lahir kurang dari 9 bulan, maka pertumbuhan pembuluh darah mata belum matang, belum nyampe ke perifer sini. Keadaan ini disebut dengan keadaan retina imatur. Nah, ini dia retina imatur. Nah, keadaan retina yang belum matur ini, jadi kalau retina imatur ini kita lihat pembuluh darahnya belum sampai ke perifer, kemudian warna retinanya masih pucat dan bisa sampai ada kelainan ROP tadi. Nah, ini dia. Nah, contoh gambar retina imatur dengan pembuluh darah di perifer yang sudah mulai keriting-keriting menuju proses ROP. Kalau yang masih halus-halus gini, ini insya Allah moga-moga jadi normal gitu ya. Tapi kalau ini bisa sampai menjadi ROP. Nah, kalau sampai terjadi ROP bagaimana? Ini ada tahapan-tahapannya. Kita lihat. Kita search tentang ROP stages tadi, kita akan bisa lihat bahwa ada beberapa tahapan yang akan terjadi. Yang kita lihat di sini. Jadi stage 1 atau tahap pertama adalah timbul garis batas, gitu yang ini ya. Timbul garis batas antara yang daerah retina yang mendapat darah, mendapat pembuluh darah dengan yang tidak. Dan garis 2, stage 2, garis batas tersebut menebal, ini yang disebut dengan ridge atau tebing. Stage 3 mulai timbul neovaskularisasi atau pembuluh darah baru yang dengan ridge yang juga semakin menebal, dan akhirnya timbul jaringan fibroproliferatif yang mulai keriting-keriting lapisan yang ini, yang ridge yang menebal tadi, dan pembuluh darah baru ini tidak normal dan dia rentan pecah. Sehingga bila pembuluh darah baru tersebut pecah, sehingga bisa timbul perdarahan juga di area retina, dan bila kelainannya berlanjut maka bisa sampai terjadi stage 4 atau retinanya lepas atau retinanya detach. Stage 4 ada stage 4A kalau lepasnya dari bagian perifer, stage 4B bila lepas sampai ke sentral, dan stage 5 bila retina sudah lepas semua. Dan apapun yang terjadi, kondisi ini bila sampai terjadi, ini adalah suatu kondisi yang serius dan berbahaya. Kita bayangkan kalau yang stage 1 saja, maka area retina yang tidak mendapat darah, tidak mendapat vaskularisasi ini, dia tidak berfungsi atau tidak melihat. Maka area fungsional retina yang bisa melihat hanya area yang sehat aja. Dan ini serius banget. Dan ini kenapa kita perlu periksa mata pada bayi prematur secara berkala. Bayi prematur seperti apa? Ahli-ahlinya sudah menetapkan kriteria bayi prematur yang berisiko untuk ROP. Tiap negara memiliki kriteria yang berbeda, dikit-dikit detailnya beda dikit berdasarkan fasilitas kesehatan yang tersedia dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Untuk negara Indonesia, kelompok kerja ROP, Pokja ROP sudah menetapkan yang harus diperiksa mata untuk screening ROP adalah bayi-bayi dengan berat lahir kurang atau sama dengan 1.500 gram, bayi-bayi dengan usia gestasi atau usia kehamilan kurang atau sama dengan 34 minggu, dan bayi-bayi dengan
resiko lainnya, dengan faktor-faktor resiko lainnya. Misalnya bayi-bayi dengan pemberian oksigenosis tinggi, bayi-bayi dengan respiratory distress syndrome, dan lain-lain yang dokter anak di Indonesia sudah tahu. Dan ini kira-kira kebanyakan adalah kelainan yang berhubungan dengan masalah oksigenasi tersebut. Nah, kemudian satu lagi yang kita perlu tahu, ada suatu kondisi yang mengerikan yang terjadi pada ROP, yaitu kondisi yang namanya tadi itu agresif posterior ROP. Nah, ini dijelaskan bahwa kondisi ini adalah suatu kondisi yang langka namun parah gitu. Dia kondisi yang langka namun sangat parah gitu. Tapi masalahnya kita tidak pernah tahu apakah ini terjadi pada bayi kita atau tidak. Kondisi langka progresif ini dia dapat progres cepat langsung ke stage 4 tanpa lewat stage-stage sebelumnya. Jadi tiba-tiba menjadi buruk itu mungkin. Itu mungkin gitu. Jadi pada kondisi agresif posterior RP, gambaran khasnya adalah ada flush disease atau pembuluh darah yang berkelok-kelok seperti ini, yang sejak keluar dari sentral sudah berkelok-kelok. Nah, jadi tiba-tiba menjadi buruk itu mungkin. Karena itu kita perlu periksa secara berkala agar kita dapat menangkap kondisi-kondisi ini dalam waktu yang terstruktur. Sehingga bila ada perburukan, tangkap segera, kita bisa tindak lanjut sesegera mungkin. Kemudian yang juga perlu tahu adalah tentang ROP secara keseluruhan. Ini kalau kita googling retinopathy of prematurity yang dikeluarkan oleh iWiki, ini tersedia bebas dan bisa dibaca bebas. Ahlinya sudah menetapkan jadwal-jadwal periksanya kapan aja. Kalau kita klik yang di diagnostic procedures ini, kita akan lihat bahwa ada jadwal-jadwal follow up. Sebelumnya saya perlu infokan bahwa ini adalah website yang dibuat oleh Asosiasi Dokter Mata Amerika yang anggotanya juga dari seluruh dunia, kongresnya dihadiri seluruh dunia, textbooknya dipakai di mana-mana di seluruh dunia, bahkan sampai di negara maju di Eropa. Jadi kita kembali lagi ke tadi. Jadi ini artikel yang bisa dipercaya. Di sini diceritakan bahwa beberapa jadwal follow up dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Kita berharap kalau anak kita prematur, semoga kita mendapatkan jadwal follow up yang 2 minggu aja, yang artinya tidak ada kelainan. Namun tetap perlu diperiksa berkala. Jadi jangan lupa kontrol berkala ya untuk memeriksakan bayi-bayi mata-mata bayi-bayi prematur kita. Satu lagi yang perlu diingat adalah pemeriksaan screening ROP yang dikerjakan ini. Nanti dokter itu, kami dokter mata itu tugasnya memeriksa kondisi anatomi mata anak gitu. Mata anak dari depan tentu sampai belakang, sampai bagian retinanya terlihat ya. Nah, namun orang tua juga mau tahu kan, tidak hanya secara anatomi anaknya sehat atau tidak, namun kita juga sebagai orang tua perlu tahu fungsi penglihatan anak kita gimana sih, anak kita udah ngelihat atau enggak sih. Nah, disinilah peran orang tua penting banget. Nah, kalau kita search visual development milestones, kemudian kita nanti klik yang 18 vision development milestones, ini ada file PDF-nya. Orang tua bisa mengamati perkembangan penglihatan anak dari hari ke hari. Di tabel ini nanti kalau ini sudah terbuka akan terlihat bahwa usia berapa, fungsi penglihatannya sudah seperti apa, kemudian stimulasi-stimulasi yang diberikan apa saja. Ini nanti kita bisa lihat di konten ini. Jadi sangat saya sarankan agar orang tua mendokumentasi perkembangan penglihatan anak dengan merekam video dan membandingkan dengan tabel perkembangan penglihatan. Ya, ini tabel perkembangan penglihatan dari lahir sampai usia 1 tahun. Kemudian kita lihat di sini bahwa ada tahapan yang harusnya sudah mampu dilalui, kemudian langkah-langkah kita sebagai orang tua atau pengasuh anak apa yang bisa dilakukan untuk menstimulasi penglihatan. Jadi sangat saya sarankan agar orang tua mendokumentasi perkembangan penglihatan anaknya dengan merekam videonya dan kemudian membandingkan dengan tabel ini, sehingga pada saat orang tua kontrol ke dokter mata bisa menunjukkan bagaimana perkembangan penglihatan anak.
Kemudian tolong diingat juga pada tabel ini kita lihat bahwa birth pada tabel tadi itu adalah birth pada kelahiran normal di usia kehamilan 40 minggu. Jadi kalau usia kehamilannya belum 40 minggu, misalnya anaknya lahir di 32 minggu namun sekarang umurnya sudah 1 bulan gitu, berarti dia usia koreksinya kan 32 minggu tambah 4 minggu atau 36 minggu. Jadi anak usia 36 minggu itu anak dengan usia koreksi 36 minggu, maksudnya sejak post menstrual age 36 minggu, anak tersebut belum sampai ke milestone ini, maka tidak diharapkan sudah harus mampu mencapai perkembangan penglihatan bayi normal usia 1 bulan ini. Walau mungkin saja karena anaknya sudah nyolong start, sudah mulai ngelihat duluan, maka anak-anak itu mungkin sudah mampu mengamati, sudah mampu mencapai ini, paling tidak yang fungsi sederhana mungkin anak sudah mampu mengamati cahaya atau mengikuti pergerakan cahaya secara lambat, walaupun ini juga nggak harus. Untuk anak-anak yang di usia kehamilan lewat dari 30 minggu namun belum 40 minggu, fungsi penglihatan yang bisa diharapkan yang tidak dicantumkan di tabel ini adalah masalah kesilauan. Jadi anak seharusnya sudah silau atau sudah sensitif, tidak menyukai cahaya yang sangat terang, sehingga mungkin memicingkan mata atau menutup mata bila terkena cahaya yang sangat terang. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tolong periksakan anak-anak kita bila anak-anak kita prematur dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi, usia gestasi kurang dari 34 minggu, berat lahir kurang sama dengan 1.500 gram, atau anak-anak yang memang dikonsulkan oleh dokter anak untuk periksa mata karena ada faktor-faktor risiko tertentu. Kemudian diperiksakan anaknya, jangan sampai ada ketinggalan pertumbuhan retina maupun pertumbuhan penglihatan, dan ini kita dokumentasi bagaimana perkembangan penglihatan anak kita. Ya, sekian sharing hari ini. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum.